Ketika kita berdiri bersama untuk melawan kekerasan seksual, kita sebenarnya sedang memberikan kekuatan terhadap suara-suara mereka yang terpinggirkan. Dan yang lebih penting lagi, kita sedang membangkitkan harapan bagi masa depan yang lebih baik. Sahabat Ekora NTT, kali ini kita punya teman ngobrol, Pak Victor Nekur, tapi saya tuh lebih akrab sapa dengan sapaan kakak. Kak Victor, selamat datang di Sudut Pandang Ekora NTT. Oke, selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik, kabar baik. Terima kasih karena sudah berkenan untuk kita ngobrol-ngobrol di redaksi, terlebih di kami punya podcast namanya Sudut Pandang. Hari ini, sahabat Ekora NTT, kita akan kembali bicara soal kasus kekerasan seksual. Kalau kali lalu di Sudut Pandang kita pernah mengundang seorang akademisi, seorang psikolog dari Universitas Nusa Nipah, bicara dari sisi tilik seorang psikolog, maka hari ini kita coba mendalami kasus kekerasan seksual di NTT, di Flores, dan juga saya kira di mana saja dari sisi tilik seorang advokat, seorang praktisi hukum. Jadi kurang lebih sudah berapa tahun nih sejak tamat dari Universitas Parahyangan, apakah langsung menjadi advokat atau bekerja di mana dulu begitu, kakak bisa ceritakan kepada kami semua gitu? Saya selesai dari kuliah itu 94 ya, wisuda di bulan Maret. Saya masih aktif di organisasi, dari Bandung pindah ke Jakarta. 2001 ujian waktu itu pengacara praktek untuk wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 2004 lahir Undang-Undang Advokat, menjadi advokat. Jadi sudah berapa tahun nih kakak? Kalau sampai dengan tahun 2025 nih? Sudah 24 tahun ya? Iya, 24 tahun. Oke, luar biasa sekali. Kakak, ini tadi kan kita bicara bahwa kita akan ngobrol soal kasus kekerasan seksual di NTT. Dan kalau boleh kita bikin kesimpulan sementara, saya kira NTT ini sudah masuk dalam darurat kasus kekerasan seksual. Karena kalau kita merujuk pada beberapa data, misalnya laporan catatan akhir tahun dari LBH API Kupang, terus misalnya catatan akhir tahun dari Truk F, dan baru-baru ini itu Kepala Wilayah Pemasyarakatan dan Rutan Pak Maliki di Kupang itu kepada awak media itu dia menyampaikan bahwa 75% narapidana yang ada di lapas-lapas di NTT itu pelaku kasus kekerasan seksual. Ini kita kayaknya butuh sebagai seorang praktisi hukum, komentar kakak atas persoalan ini seperti apa kakak? Oke, mungkin saya ambil dari launching soal 75% napi di NTT itu pelaku kekerasan seksual ya. Saya ambil dari sisi itu dan saya tidak bisa masuk langsung pekerjaan saya sebagai seorang advokat. Gitu. Nah, yang jadi keprihatinan itu, kenapa angkanya begitu tinggi sampai 75%? Ini angka yang tercatat atau kasus-kasus yang naik ke hukum. Ya. Nah, kasus yang lain yang tidak naik, ya juga mungkin banyak begitu. Nah, dengan launching ini ada penyebutan data dan pasti datanya valid 75%. Nah, kepedulian kita dari warga NTT terhadap persoalan ini apa? Kepedulian kita. Kenapa kita harus peduli? Dengan penyebutan 75% napinya kekerasan seksual, ini kan mencoreng nama NTT ini. Bukan membenarkan perbuatan itu atau membenarkan napi-napi dan kasus-kasus yang lain, tetapi mengapa begitu tinggi sampai dengan 75%. Nah, sisi yang kerugian yang muncul dari tanggung jawab negara juga besar, dan 75% ketika sudah menjadi napi, semua kehidupan sudah ditanggung oleh negara ini. Berarti tetap saja tidak ada perubahan di sosial dengan kuantitas mempenjarakan 75% itu, dia tidak ada pendidikan apa-apa begitu. Nah, itu yang saya mengajak, kalau bisa kita sama-sama atau dari Ekora terus menggelontorkan ini, kita mencari akarnya. Kenapa bisa terjadi begini? Supaya kita bisa masuk sampai ke angka 75% ini. Saya yakin
perbuatan ini sampai terekam atau terlapor ke polisi, berarti ini sudah ada bukti nih. Mungkin ada yang hamil, ada yang ketahuan, ada yang melapor. Nah, ada kasus lain ini kan didiamkan ini. Nah, kenapa kasus-kasus yang didiamkan? Efek malunya kan lebih dominan di korban, bukan di pelaku. Sehingga korban dan keluarga kan lebih, saya menutupi saja kasus ini. Nah, ketika kasusnya mencuat begitu besar gitu. Kalau ditelisik baik-baik, tidak mungkin dengan 75% itu, mungkin lebih besar lagi, jadi besar lagi. Nah, kita lihat dari sisi pranata hukumnya ya. Dari sisi pranata hukum yang dibuat untuk kekerasan seksual ini kan dia masuk pitsus ini. Bahkan ada perpunya untuk penentuan eksekusi terhadap pelaku. Itu sampai dengan kebiri begitu. Nah, kalau ini menurut saya dari bacaan hukumnya, kalau sudah sampai dengan ada produk hukum Indonesia melakukan atau memberikan ruang untuk sampai dengan kebiri, berarti sudah menyentuh di harkat dan martabat manusia itu. Tapi buktinya tetap. Nah, berarti kan seolah-olah orang tidak peduli dengan norma hukum ini, norma hukum positif ini. Semakin tinggi ancaman hukuman, orang tetap berbuat. Nah, ini kesalahan ada di mana? Nah, untuk menjawab ini, saya sedikit masuk ke profesi sebagai seorang advokat. Nah, ketika menjadi seorang advokat, kita punya kewajiban hukum mendampingi pelaku yang tidak berkemampuan untuk membayar advokat. Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun, maka negara wajib menunjuk advokat untuk mendampingi pelaku. Saya masuk di pelaku-pelaku kekerasan seksual. Ada berapa proses pendampingan terhadap pelaku-pelaku kekerasan seksual. Saya selalu berupaya untuk mendekati pelaku atau berbicara dengan pelaku dari sentuhan rasa malu kemanusiaannya. Oke, Kakak, kalau boleh tahu sebelum Kakak lanjut, ini berarti sebagai advokat pernah beberapa kali menangani kasus berkaitan dengan kekerasan seksual itu? Ya, karena sebagai advokat kita wajib menerima penuntutan itu dari pihak kepolisian, kejaksaan atau pengadilan. Nah, ketika kita mulai mendampingi dalam proses BAP, memang advokat kita pasif ini mendampingi. Tapi ketika saya mengikuti alurnya, saya buatlah pertanyaan ke tersangka ini, kenapa Bapak melakukan ini? Saya buat pertanyaan ini supaya bisa mendapatkan jawaban. Ada suara getar rasa malu dari pelaku terhadap perbuatan ini. Yang saya dapatkan, saya punya catatan setiap perkara kekerasan seksual itu saya buat catatan kaki ketika perkara sudah habis diputus itu. Saya buat kayak ini nyawanya ada di mana begitu. Jawabannya sangat tegas, tidak ada rasa malu. Bahkan ada yang saya menyatakan, ya sudah saya punya nasib begitu. Nah, kalau sudah saya punya nasib, berarti dalam kehidupan bersosial di masyarakat sebelum terjadi kasus-kasus ini, tidak ada satu norma yang mengatur tentang pola komunikasi itu. Sehingga orang menganggap itu urusan pribadi begitu. Nah, sehingga di beberapa kesempatan, ketika diminta oleh beberapa desa, saya turun untuk sosialisasi atau penguatan kapasitas lembaga adat, saya selalu menyampaikan bahwa lembaga adat harus bertanggung jawab mengambil ruang ini. Untuk apa? Mencegah gitu. Kalau dalam posisi begini, kalau kita tidak ada gerakan mencegah, dia tetap akan berjalan. Kenapa? Norma positif sampai dengan kebiri saja orang tidak peduli. Jadi sebagai praktisi hukum dan advokat ini Kakak punya tawaran itu? Nah, saya minta kembali ke adat. Karena hanya dengan adat bisa membuat orang malu. Kalau memadukan hukum adat dan hukum positif tadi Kakak? Itu bisa. Ini kan pitsus ini, dan ini kan butuh kita harus bersurat ke Kejaksaan Agung, ke Mahkamah Agung, atau bisa kita bersurat juga ke Komnas HAM. Untuk wilayah ini kan taruhlah kita sepakat bahwa ini sudah darurat kekerasan seks ini. Nah, kita minta dari titik pijaknya kita bahwa ini sudah pitsus, maka kita minta ada satu penafsiran hukum atau pemberlakuan hukum adat mendahului hukum positifnya dalam kasus yang sama. Jadi kita mengabaikan nebis in idemnya. Yeah. Nah, karena kita pendasar di pitsusnya itu. Dan ini bagi saya ini penting. Kenapa penting adat? Nah, di adat itu proses penyelesaian penerapan sanksi adatnya dia langsung melindungi korbannya. Nah, kalau di hukum positif
ketika pelakunya sudah ditangkap, dia tidak bisa disentuh lagi. Nah korbannya, kan kasihan korbannya dicemooh di masyarakat, tetangga tidak ini, semua disebut tidak baik. Nah pelakunya, kan dia sudah masuk. ya pelaku sudah nyaman. Bahkan pelaku mendapatkan pelayanan masyarakat khusus begitu. Ya semua kesehatan, makanan diperhatikan oleh negara begitu. Karena mereka warga binaan. Iya warga binaan. Jadi untuk pitus-pitus itu bagi saya penanganan juga atau penerapan hukumnya juga harus khusus begitu. Kalau kita pakai norma-norma yang ada saat ini tidak mempan, dan saya berani menyatakan tidak mempan karena terbukti undang-undang Perpu tentang Kebiri sudah berapa tahun yang lalu dibuat, sudah berlaku. Tapi sekarang pelakunya tetap orang tidak peduli kok. Nah kenapa orang tidak peduli? Oke, sebagai praktisi hukum dan juga tadi saya bilang advokat tadi, itu kan saya perhatikan sebagai jurnalis kakak tuh beberapa lumayan banyak kali turun ke desa-desa untuk tadi kakak sempat sentil bahwa kampanye soal perlu juga ada semacam hukum adat, bahkan untuk kasus begini kita perlu memadukan supaya dijalankan bersamaan gitu. Sejauh mana sih respon ketika kakak turun untuk misalnya kita ke dalam kita kampanye soal kita perhatikan juga kita jalankan hukum adat, apakah diterima atau bagaimana sejauh yang kakak pergi dan melihat dan katakan kampanye soal ini gitu. Penerimaan untuk ke desa dan lembaga adat itu bagus. Yang jadi kendalanya adalah koordinasi kerjanya. Harusnya di pemerintah desa itu dia bisa komunikasi atau koordinasi kerja dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak pengadilan. Jadi contoh, desa A menyatakan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual akan dikenakan sanksi adat mendahului. Nah, dilaporkan atau disampaikan ke kepolisian, jaksa dan pengadilan. Supaya kita punya satu muara bersama. Tujuannya ini untuk mencegahnya. Hanya sudah ada penyakitnya tapi jangan sampai muncul lagi begitu. Kita cegah itu, dan itu ada ruangnya. Kita lihat di beberapa peraturan menteri desa, di peraturan menteri dalam negeri tentang eksistensi lembaga adat itu bagus. Hanya kita belum berani untuk membuka ruang komunikasi terhadap kasus-kasus yang begini. Gitu. Kakak tadi di awal tadi sempat bilang bahwa sebagai seorang advokat tadi mendampingi pelaku gitu. Pernah tidak punya pengalaman mendampingi korbannya kan? Korban kasus kekerasan seksual, dan apa saja upaya yang kakak mereka perjuangkan, pengalaman ini berdasarkan pengalaman kakak supaya dapatkan keadilan gitu. Kalau di korban itu beberapa kasus yang saya dampingi, kalau sudah dihukum positif ini kita sifatnya berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai kuasa hukumnya korban. Saya selalu berupaya di desa tempat asalnya, saya minta di kepala desa atau dengan lembaga adat supaya bisa ada penerapan sanksi adat terhadap pelakunya, walaupun tanpa kehadiran pelaku karena pelaku sudah ditahan. Tapi itulah kelemahannya karena kita tidak ada kerjasama atau koordinasi dengan lembaga penegak hukum yang di sisi hukum positifnya, sehingga upaya untuk mendapatkan keadilan adatnya, keadilan sosialnya kita tidak bisa tercapai itu. Justru yang terjadi ketika pelaku sudah habis menjalankan hukuman normal, dia pulang, dia tidak ada beban apa-apa. Nah, tetapi dalam penelusuran adat kalau sudah ada sanksi adat dia tuh jadi sudah diharamkan. Dia tidak boleh omong lagi, dia tidak bisa lagi berbuat sesuatu yang bertentangan dengan adat gitu. Nah kalau dihukum positif kan, dihukum ini dia umpama dia pelecehan, yang dihukum pelecehannya. Menurut kakak tuh baiknya bagaimana nih kakak? Bagi saya itu pertama, kuatkan adat melalui lembaga adat. Nah lembaga adat ini kan struktur hukum ini. Nah struktur hukum ini yang bertanggung jawab untuk menerapkan atau menjaga lestarinya nilai adat, terutama perlindungan terhadap perempuan dan anak. Itu dulu. Dan itu harus kerap dari lembaga adat turun ke RT RW itu omong tentang ini. Dia mencegah gitu. Oke, tapi kan kita juga lihat bahwa fakta di lapangan ini kan omong soal adat ini kan kadang kita baru tahu bahwa ada adat misalnya orang urusan soal pernikahan baru diatur misalnya proses adat, tapi misalnya sampai ke sentuh ke misalnya berkaitan dengan kasus kekerasan seksual ini, sejauh amatan saya kakak, misalnya tadi kakak banyak desa, banyak tempat untuk kampanyekan soal ini, tapi saya kira sebagai jurnalis saya perlu menyampaikan fakta lapangan juga bahwa kadang-kadang korban itu kakak, mereka merasa bahwa atau keluarganya gitu bahwa
tidak malu begitu. Malu bukan tidak malu, punya malu untuk membuka kaos ini, bahkan dianggap sebagai aib kalau dibuka gitu. Itu bagaimana Kakak melihat? Ini kan masuk ke kebiasaan ya. Nah, orang lebih suka atau orang lebih permisifnya itu ya sudahlah daripada kita malu tuh. Nah, di desa-desa selalu omong ada prinsip-prinsip adat, asas-asas adat yang harus dijaga baik oleh laki-laki maupun perempuan terhadap dirinya, physically dirinya plus psikologi dirinya. Nah, saya selalu jelaskan dalam bahasa daerahnya, terjemahannya begini. Yang jadi persoalan kita adalah nilai-nilai adat kita ini kan tidur ini selama ini. Sehingga yang terjadi ketika masalah muncul menyangkut martabat perempuan, kita mulai mencari ini pasnya di mana. Pada nilai adatnya ada begitu. Dan inilah yang membuat orang segan untuk mengungkap begitu. Dan kalau sampai kita tidak mengungkap, maka kita memberikan ruang kejahatan akan tetap berjalan gitu. Saya sampaikan bahwa 75% ini kasus yang terungkap secara hukum di kepolisian, kejaksaan, bahkan putusan pengadilan. Nah, ada banyak juga kasus yang tidak pernah dilaporkan dan itu masuk ada pilihannya ke hukum perdata begitu. Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap ingkar janji nikah. Itu juga banyak yang terjadi. Nah, ini kan keprihatinan kita karena apa? Kok bisa kita tidak menghargai kemanusiaan seorang perempuan begitu? Nah, harusnya kan kita punya pegangan kita atau arah hidup kita ini kan kita harus lihat bahwa perempuan ini dia sakral begitu, kehadiran perempuan dalam keutuhan tubuh dan kehadiran akhlaknya ini kan bertumpu ke perempuan. Cuman kita kan tidak lagi melihat dasar itu, kita lebih melihat ke arah menikmati. Ya sudah, kita menikah ya sudah begitu. Nah, dan berapa kali saya sampaikan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual ini karena ada lemahnya kontrol sosial. Nah, termasuk di kenapa korban tidak melapor. Nah, karena kontrol sosial kita tidak. Kita sudah lebih hidup kita saat ini lebih keakuan, urusan saya, bukan lagi urusan kampungku atau urusan keluargaku gitu. Kalau tadi Kakak bilang kontrol sosial, apakah misalnya kalau kita bicara soal misalnya hukum adat tadi, kalau bicara soal kasus kekerasan seksual itu kan kadang-kadang dianggap tabu. Apakah itu juga bagian dari sebenarnya karena kontrol sosial, Kak? Iya, karena kontrol sosial. Kan masyarakat ini secara adatnya dia kan harus menjaga keanggunan kampungnya, menjaga nama baik kampung. Menjaga nama baik kampung kan tidak boleh ada yang mencuri, melanggar batas, jalan tidak boleh tengah malam, apa semua itu kan sudah ada norma adatnya ini. Tapi kita sudah tidak peduli itu karena kita membaca hukumnya. Karena hukumnya ketika saya jalan kan itu kan hak asasi saya ini. Kalau kita kembali misalnya di Kabupaten Sigat tadi kan Kakak tadi saya bilang Kakak getol sekali ngomong soal ini hukum adat ini. Itu fakta lapangan yang sejauh yang Kakak lihat tuh apakah memang sudah pudar sama sekali atau kita perlu hidupkan kembali atau karena sudah sama sekali tidak bisa atau bagaimana nih Kakak? Perlu dihidupkan Ade. Nilai-nilai adat ini itu dia terpatri dalam keluarga dan dia ditransfer secara komunikatif hidup keturunannya. Dan itu kita sebagai masyarakat harus punya kepedulian untuk menghidupkan kembali. Dan ini pun di regulasi hukum positifnya diatur di Permendagri ada, Menteri Desa ada. Tadi kita ngomong soal hukum adat, tapi misalnya ada satu fakta juga Kak, atau semacam ya yang kita lihat lah, bukan kita hanya sebut, bukan soal saya bilang fakta, tapi situasi yang terjadi itu kadang-kadang misalnya orang tidak berani membuka kasus itu karena malu pribadinya malu atau karena apa, tapi juga karena tadi orang bilang karena mau jaga nama baik kampung. Apakah itu juga masuk? Atau saya kira terlalu berlebihan kalau hanya mau jaga nama baik kampung dan orang tidak berani bersuara terhadap kasus kekerasan seksual yang dia alami itu Kakak? Ada beberapa hal yang mempengaruhi pernyataan ini. Nah, saya tetap berpatokan bahwa kontrol sosial kita sudah tidak ada, maka hal itu ya sudah lepas begitu. Nah, ada beberapa kasus yang saya tangani ketika saya turun ke tempat kejadiannya atau di desa yang ini,
Itu saya omong sama masyarakat, kami sudah tahu kok. Terus saya tanya, kenapa tidak omong? Kami bilang, kami takut. Nanti kami dilaporkan pencemaran nama baik. Nah, jadi kita sudah terkondisikan dengan hal yang tabu sebenarnya. Nah, kan saya melihat satu kejahatan, harusnya saya mengungkap ini. Tapi karena sudah ada menabuhkan bahwa itu kan urusan orang ini, nanti kok kena pencemaran nama baik gitu. Ya akhirnya didiamkan gitu. Ketika kasusnya ungkap, saya tahu, saya lihat dia di sini, saya lihat di sini. Dan semua peristiwa atau setiap kasus yang saya tangani, saya selalu menulis dia punya peristiwa itu. Dari tulisan peristiwa itu saya buat dia punya resumenya. Ketika saya turun di desa sosialisasi tentang adat, ini loh kelemahan kita. Kenapa? Berdasarkan fakta yang saya dapatkan di proses-proses hukum itu. Luar biasa Kakak untuk semacam perjuangan bagaimana hukum positif kita jalankan, tapi kita juga perlu memperhatikan hukum adat untuk kita padukan tadi Kakak bilang. Oke, sebagai advokat tadi Kakak kan pasti ada di organisasi profesi juga. Sudah pernahkah Kakak semacam perjuangkan ini supaya hukum adat itu juga dijalankan gitu Kak? Di organisasi profesi itu? Kalau di organisasi profesi saya tidak sampai sejauh itu. Tapi secara pribadi itu saya bersurat. Ya. Saya bukannya tidak sepakat dengan hukum positif, tidak. Tapi saya pernah membaca sejarah hukum itu, pembentukan hukum nasional itu harusnya berdasarkan hukum adat. Nah, dari pernyataan itu dan itu ada dalam surat TAP MPRR di tahun 1964. Nah, dari saya baca itu, saya punya harapan sekali hukum Indonesia ini harus berdasarkan budaya Indonesia. Nah, yang terjadi, saya ambil contoh Perpu tentang Kebiri. Nah, Perpu tentang Kebiri ini kalau kita berdasarkan pemahaman kita dari sisi adat, harusnya orang malu. Kenapa? Penyebutan Kebiri ini kan merusak martabat laki-laki nih. Tapi itu tidak mempan begitu. Mungkin penafsiran penulisannya berdasarkan penafsiran bukan adatnya, bukan budayanya begitu. Nah, itu yang saya membaca kembali di mana tuh. Dan Kongres itu di tahun 1964, 65 G30S, nah itu tidak jalan lagi. Dan tahap sampai sekarang belum dicabut. Kita kembali ke kasus misalnya sekarang lagi jadi sorotan kita di NTT. Kapolres Ngada nonaktif itu juga kasus yang terjadi di Kabupaten Sika, ada oknum polisi. Memang lagi dalam proses penyidikan gitu. Itu hal yang bikin kita semua miris sekali gitu. Kita ya sebagai jurnalis dan saya kira banyak orang ketika mendapatkan informasi soal kasus itu hati pasti rasa terenyuh sekali. Ini dari sudut pandang Kakak, orang yang harusnya jadi tokoh, harus jadi teladan, tapi mereka justru jadi pelaku gitu. Itu sebagai seorang praktisi hukum Kakak ya, seorang advokat itu melihatnya dari sudut pandang Kakak, terus kenapa sih begini nih? Saya berharap dari sisi advokat, dari sisi hukum positifnya itu ada juga rumusan unsur-unsur yang memberatkan ya, sebagai tokoh masyarakat, apalagi dengan jabatan-jabatan yang melekat ya. Itu saya berharap ini kan diterapkan hukum yang berat begitu. Nah, yang saya sedikit mau mengomentar ini, kenapa ini bisa terjadi begitu. Nah, saya tetap saja lihat kontrol sosial internal lembaga itu yang tidak jalan. Maka dia terjadi begini. Kita berada dalam satu rumah, ini kan ada norma yang mengatur kita. Ketika kita keluar dari rumah, norma umum yang akan mengatur kita berdasarkan norma personal dalam rumah itu. Nah, ini terjadi kan internal. Nah, berarti lemah itu pengawasan internalnya. Nah, terus proses hukumnya, kita lihatin kan ada sidang kode etik, itu regulasi yang baku di internal lembaga. Nah, pertanyaannya, di hukum positifnya atau di pidananya ini masuk kemana? Nah, nanti kita lihat lagi di hukum acara militernya. Apakah ini sidangnya di sidang militer kah atau di sidang sipil? Nah, waktu kuliah dulu saya lebih sepakat pelakunya militer ya sidang di sipil, kalau korbannya sipil. Tapi kita kan masih berteori nih. Nah, kenapa saya minta ke sipil? Dia lebih terbuka, walaupun di militer juga terbuka, tapi kalau di sipil kan dia lebih soft lah masyarakatnya melihat tuh gitu. Tapi ya saya berharap kasus ini jangan terulang lah begitu. Dan ini kan saya tetap mengajak kita kontrol sosialnya tidak ada. Kalau ada itu tidak mungkin terjadi. Saya yakin
Kenapa saya yakin? Pendasaran saya yakin itu, saya mengumpulkan beberapa lisan adat, baik itu norma atau baik itu tutur-tutur adatnya atau di pidana-pidana adatnya, itu jelas itu dia pengaturannya. Hanya kita melupakan itu, kita berpegangan ke hukum positif yang kita harus membaca hukum gitu. Nah, saat kita membaca hukum kita punya penafsiran. Kalau di adat tidak bisa. Kalau sudah dinyatakan jam 6 sore kau tidak boleh jalan, kalau jalan di atas jam 6 sudah melanggar adat begitu. Oke Kakak, ini ada kita masuk ke misalnya soal kebijakan pemerintah untuk atasi hal-hal yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual. Itu menarik sekali kemarin ketika Pak Gubernur, Pak Melki Lakalena, ketika dia dalam satu pernyataan dia mengusulkan bahwa aplikasi micet itu ya sebaiknya dihapus, termasuk selain dihapus juga aplikasi itu juga kontrol terhadap hotel-hotel. Dan di Kabupaten Sika misalnya ada pernyataan yang saya kira ya menarik juga dari Pak Petrus Herlemus, Kepala Dinas Kesehatan itu. Pak Pet menyatakan bahwa kayaknya perlu dibangun lokalisasi itu. Kalau penyampaian Bupati soal menutup aplikasi MIC, itu saya secara pribadi saya dukung itu. Kenapa saya dukung? Karena komunikasi dunia maya itu susah dikontrol. Ya. Nah, hanya Pak Gub juga harus buat ada pendasaran regulasinya. Nah, karena kita orang Indonesia ini kan berpaham hukum positif yang selalu punya pernyataan bahwa sebelum undang-undang ada tidak boleh ada penghukuman gitu. Pak Gub buat, tapi saya dukung penutupan micat itu. Terus ke setiap hotel. Nah, ini berarti harus ada perdanya ini. Dasar-dasar hukum yang mendasari ada tindakan-tindakan itu. Dan itu butuh kerjasama lintas sektoral, dia tidak bisa secara tunggal gitu. Kalau itu bisa berjalan, saya sepakat itu. Karena kadang-kadang hidup ini kan kalau kita sudah mulai melupakan saya siapa, maka akan terjadi kebebasan yang tanpa balutan norma-norma personal gitu. Itu yang harus perlu kita perhatikan baik-baik. Menarik juga beberapa minggu lalu soal pernyataan Pak Kadis soal lokalisasi. Pertanyaan sederhananya, apakah lokalisasi bisa menjawab problem kita tentang kekerasan seksual? Saya ikut komen di media sosial, pembangunan atau legalisasi lokalisasi itu pilihan terakhir. Dalam arti jalani dulu pertama kalau bisa. Untuk Pemda Sika itu ada keputusan bupati atau peraturan bupati tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dari perspektif adatnya. Jadi fokus di adat. Tuh. Itu harus ada dari perbub atau keputusan bupati. Itu. Dibuat dulu itu dia butuh evaluasi, dan evaluasi itu sudah sistematis itu. Umpama dibuat perbubnya hari ini 6 bulan ke depan tuh ada tidak gerakan-gerakan terjadi ini. Nah, kalau gerakan ini masih terjadi, kita lihat lagi apa persoalannya. Nah, kalau gerakan ini masih terjadi, perbub keluarkan lagi penerapan sanksi adatnya. Kita lihat mungkin dalam kurun waktu 1,5 tahun kita berharap secara positif dia meredam kasus itu. Kalau masih terjadi, pilihan yang minus malum lah ya sudah, buat lokalisasinya gitu. Nah, pilihan, dan itu harus kita lakukan itu. Kalau langsung lokalisasi riskan. Kenapa dia riskan? Dengan belum ada lokalisasi saja, perbuatannya sudah hal yang biasa gitu ya. Dan butuh juga kita lihat atau kita buat pembanding apakah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ini karena tidak ada lokalisasi. Nah, ini kan kita harus diskusi bersama gitu. Bagi saya bukan itu. Yang terjadi hanya karena kontrol sosialnya tidak ada dan kita tidak punya martabat lagi sebagai manusia yang utuh. Utuh bukan arti sempurna 100%, tidak. Tapi ada kesadaran diri bahwa saya seorang laki-laki, saya seorang suami, saya seorang bapak begitu. Nah, kita kan melupakan itu. Maka saya sampaikan tadi, norma personal ini kan kita tidak pakai nih. Maka ya kita bisa apa saja kita buat. Karena rasa malu secara adat kan tidak melingkup kita. Jadi kita apa adanya begitu kita jalan.
kakak ini kan sampai dengan saat ini masih aktif kampanye soal bagaimana hukum adat ikut ditegakkan gitu. Boleh kah atau semacam perlu tidak kakak kalau kita misalnya kan kita ada di misalnya kakak tugas di Kabupaten Sika, pasti ke kabupaten lain, tapi misalnya untuk kita di Kabupaten Sika saja itu perlu tidak misalnya mengumpulkan tokoh masyarakat, kepala sekolah, kepala desa dan lain-lain untuk kita kakak coba misalnya sebagai seorang advokat tadi ikut menjelaskan berkaitan dengan ini hukum, hukum positif iya, tapi bagaimana hukum adat tadi untuk kita perlu misalnya menjalankan juga hukum positif karena untuk hukum positif tapi juga hukum adat tadi itu menurut kakak bagaimana? Karena sejauh ini misalnya sudah berapa banyak desa yang kakak capek untuk omong soal ini, apakah kayaknya perlu libatkan semua desa nih misalnya gitu, atau semua guru atau kepala sekolah supaya karena kaos ini kan selalu melibatkan anak-anak sekolah gitu kan? Sebenarnya bisa. Kita pernah beberapa kali kita turun di desa, ada kecamatan Nita itu pernah kita wacanakan ya waktu itu camat Nitanya Pak Tommy Lameng ya, beberapa tahun lalu waktu zamannya masih Pak Ansar, itu sempat kita membuat kongres adat kecamatan itu dengan fokusnya itu penerapan sanksi adatnya. Nah, tapi tidak bisa jalan. Itu kenapa? Karena saya sebagai seorang praktisi hukum dan agak konsen di hukum adat, agak susah masuk ke sistematis atau birokrasi pemerintah itu. Dari Pak Camat, dari setiap kepala desa kita sudah ada pertemuan di kantor camat, libatkan lembaga adat. Itu saya buat itu ada 3 hari itu. Hari pertama bicara tentang teori-teori hukum, hari kedua bicara tentang adat, hari ketiganya libatkan pemerintah di daerah untuk buat pengukuhan lembaga adat. Jadi di lembaga tingkat kecamatan. Zamannya Pak Robi waktu sebelum COVID itu bagus, itu saya setelah tawarkan ke Pak Bupati waktu itu, dibuatlah Kongres Adat Sika, fokusnya di penerapan sanksi adat. Kalau misalnya sekarang, kira-kira harapan terbesar kakak sebagai seorang advokat praktisi hukum untuk, ya misalnya hukum positif ya tetap berjalan, tapi hukum adatnya bagaimana kakak? Harapan terbesar kakak misalnya akan bekerja sama dengan pihak mana saja itu bisa kakak sampaikan. Saya tetap punya harapan itu waktu waktu masih PJ, saya sempat omong agak serius dengan Ibu Sekda waktu itu, Ibu Femi. Dan kita waktu itu sudah ada program sampai dengan mau berbicara dengan dinas PMD untuk berbicara ke desa-desa supaya kita berkumpul dengan tokoh-tokoh adat, kita bicara tentang ini. Cuman tidak bisa terlaksana karena ada kesibukan itu. Nah, harapan saya juga ke depan tuh kalau bisa kan gini, modal dasarnya di Kabupaten Sika hampir setiap desa dan kelurahan sudah punya lembaga adat. Sudah punya modal dasar. Nah, terus banyak saya berapa kali turun kayak di kelurahan Kabor. Itu mereka sudah punya itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana dinas-dinas terkait atau pihak yang mau peduli tentang pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan ini kita kerjasama begitu. Mungkin wilayahnya terlalu luas kita buat dipecah gitu. Umpama Kecamatan Mapitara dibuat 2 kali. Kecamatan-kecamatan wilayah timurnya ini. Dan itu harus terus menerus sampai dengan ada satu titik temunya. Umpama kayak gini, kita punya baut tapi murnya tidak pas. Nah kan kita harus cari nih. Nah kalau sudah pas saya yakin. Nah, kan lebih keren kalau kita masuk di Maumere, di branding bahwa Maumere adalah kabupaten yang berbudaya, lebih keren lah istilahnya. Atau Kabupaten Sika adalah kabupaten yang beradat. Kenapa? Barang dilepas di pinggir jalan tidak ada yang ambil. Anak perempuan jalan sore langsung ada yang temui, Mbak, ini adek kami antar. Bukan dibawa-bawa begitu. Jadi kita punya branding dari sisi perilaku begitu. Oh itu keren itu. Oke kakak, terima kasih untuk saya kira 1-2 masukan catatan kritis terlebih ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan seksual. Terima kasih sudah ngobrol bersama kami. Mungkin di lain waktu kita bisa bicara banyak hal lagi. Saya kira demikian sahabat Ekora NTT, itu tadi ngobrol bincang-bincang kita bersama Pak Victor Nekur. Tadi kami di Ekora tuh lebih nyaman lah, lebih
akrab kalau sapa dengan Kak Victor tadi. Demikian teman-teman perbincangan dan obrolan kita hari ini. Memang kalau bicara tentang kekerasan seksual, mengakhiri kekerasan seksual itu butuh kerja keras, butuh tekad yang kuat, butuh kebersamaan supaya kita bersama-sama ya paling kurang terus-menerus menurunkan yang namanya kasus kekerasan seksual. Jangan lupa saksikan terus Sudut Pandang Ekora NTT, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.